Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa di subscribe. Oke, teman-teman, di video saya kali ini kita akan membahas tentang tips-tips memilih jurusan. Baik, sebelumnya banyak adik-adik atau teman-teman kita yang baru lulus dari SMA bertanya kepada saya, "Kak, jurusan yang bagus itu jurusan apa ya?" Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, saya akan bahas di video kali ini. Baik teman-teman, sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang tips-tips memilih jurusan, saya ingin kasih tahu bahwa hampir 80% mahasiswa atau siswa yang mengambil jurusan salah mengambil jurusan. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Tentunya kita akan bahas nanti. Oke, sekali lagi sebelum kita lanjut, saya ingin cerita dulu. Dan cerita ini memiliki hubungan dengan apa yang kita diskusikan. Dan cerita ini adalah tentang diri saya. Kita mulai. Dulu, teman-teman, saya masuk perguruan tinggi melalui jalur undangan, atau lebih kerennya adalah jalur prestasi. Lebih keren lagi adalah jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Dan Anda tahu bahwa seleksi ini adalah tanpa tes, teman-teman. Jadi dulu saya langsung masuk perguruan tinggi tanpa ikut tes, tanpa susah-susah, ikut seleksi, ngantri dan sebagainya. Tiba-tiba saya langsung bisa daftar dan menikmati perkuliahan. Oke. Tapi dulu teman-teman, saya mengambil jurusan kimia murni. Wow. Kenapa saya bilang wow? Karena dulu teman-teman, gue bangga sekali masuk jurusan ini. Setiap orang yang tanya kepada saya, "Kamu jurusannya apa?" Orang akan terkejut. Saya jurusan kimia. What? Orang akan terkejut dengan jurusan saya. Wow, jurusan kamu keren. Jurusan kamu mantap. Tapi dia tidak tahu jurusan saya seperti apa. Nah, setelah saya mengikuti perkuliahan dari semester 1 dan semester 2, di bulan pertama saya merasakan sesuatu. Di minggu kedua, bulan pertama, kedua, ketiga, teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? Saya tidak menikmati perkuliahannya. Penyebabnya adalah usut punya usut. Ternyata saya salah memilih jurusan. Oke teman-teman, saya salah memilih jurusan. Setiap perkuliahan yang saya lakukan, saya merasa stres, saya merasa bosan dan tidak mengerti, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika saya ujian, saya hanya bisa diam dan tidak bisa menjawab. Dari 5 pertanyaan, bersyukur 1 atau 2 bisa saya jawab. Apalagi pada mata kuliah fisika, kimia, matematika. Itu adalah mata pelajaran yang saya paling benci. Gue stres waktu itu dan saya bingung harus ngapain. Kemudian saya beralih ke semester 2, teman-teman. Saya merasa lebih stres di situ. Dan saya sempat ingin berhenti kuliah. Dan saya mencoba menenangkan diri dan memohon kepada Allah, berikanlah ketenangan. Dan saya diberikan petunjuk. Saya mencoba konsultasi ke orang tua dengan jurusan saya, dengan keadaan saya, dan orang tua menerima. Dan saya juga konsultasi kepada orang-orang, kepada psikologi, kepada orang-orang yang hebat tentang
saya ingin pindah jurusan. Dan ternyata teman-teman, saya dikasih izin oleh pihak kampus, oleh pihak fakultas untuk pindah jurusan. Dari jurusan kimia murni ke jurusan ilmu komunikasi. Dan dari situ saya merasa senang. Karena kenapa teman-teman? Saya pindah jurusan tanpa mengulangi dari semester 1 dan juga semester 2. Saya langsung ke semester 3. Syukur saya bisa pindah. Dan teman-teman sekalian, bukan hanya saya saja. Banyak teman-teman kita yang lain, bahkan teman-teman saya di kelas saya, banyak yang berhenti. Bahkan hilang tanpa kabar. Kenapa? Karena mereka tidak menikmati perkuliahan dan tentunya salah mengambil jurusan. Oke, mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran dari cerita saya. Mudah-mudahan Anda juga bukan korban salah masuk jurusan. Oke, nah kita mulai. Terus gimana dong biar aku tidak salah masuk jurusan? Simak video ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu. Nah, teman-teman, tips yang pertama adalah teman-teman harus tahu diri. Teman-teman harus tahu diri teman-teman. Maksudnya, teman-teman jangan mengambil jurusan demi gengsi. Banyak tuh orang mengambil jurusan karena melihat bahwa jurusan itu dibilang peluang kerjanya banyak. Terus keren. Itu salah besar. Ya, jangan pernah ambil jurusan demi gengsi. Oh, aku ingin ambil jurusan kedokteran. Tapi kemampuan matematika, kemampuan fisika, kemampuan kimia teman-teman mentok. Anda susah untuk bersaing dan Anda tidak akan menikmati, dan itu percuma teman-teman. Oke, sekali lagi Anda harus tahu diri teman-teman. Kalau teman-teman suka pelajaran matematika misalnya, atau jurusan kimia, atau jurusan biologi, maka tidak apa-apa Anda mengambil jurusan kimia murni, atau MIPA, atau biologi, fisika, atau bahkan kedokteran, dan juga teknik. It's okay, karena setiap hari Anda akan bergelut dengan mata kuliah itu. Kemudian teman-teman, kalau Anda suka di sosial, tentunya teman-teman boleh mengambil jurusan, kalau saya jurusan komunikasi, jurusan hubungan internasional, jurusan hukum, dan juga jurusan sosial lainnya. Karena kenapa? Karena kita akan bergelut dengan fenomena-fenomena sosial, dan juga itu kita lebih belajar tentang sosial. Oke? Sekali lagi, tahu diri dan pahami diri teman-teman. Kira-kira teman-teman suka di pelajaran mana? Jangan sampai Anda suka jurusan sosial, Anda ambil jurusan saintis. Atau sebaliknya, Anda suka jurusan saintis, Anda mengambil jurusan sosial. Itu salah besar. Kedua adalah teman-teman harus temukan passion teman-teman atau bakat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bakatnya berkomunikasi atau suka ngomong di depan banyak orang, di depan kamera kayak yang saya lakukan ini, atau teman-teman suka menjadi pembawa acara. Kalau dulu saya waktu SMA sering disuruh menjadi host atau pembawa acara. Setiap ada acara ulang tahun, acara apapun itu, selalu saya yang disuruh menjadi host. Nah, dari situ saya merasa bahwa passion saya adalah berkomunikasi. Sehingga itulah alasan kenapa saya sampai pindah jurusan. Jangan sampai teman-teman suka multimedia, kemudian teman-teman ambil jurusan teknik apa mungkin ya. Atau teman-teman suka nyanyi tapi ambil jurusan ngedance atau jurusan apa ya. Nah, sekali lagi Anda harus temukan passionnya, dan dari sekarang Anda bisa tahu diri apa jurusan yang layak buat teman-teman. Oke, get it? Nah, ingat teman-teman, semua jurusan yang ada di dunia ini bagus.
semua jurusan yang ada di dunia ini, peluang suksesnya sama, tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman passionnya di situ, maka tentunya akan lebih cepat dan lebih mudah teman-teman untuk sukses. Sekali lagi, jangan ambil jurusan demi gengsi atau asal-asalan, karena nanti teman-teman percuma ketika Anda masuk kuliah, Anda akan menyesal dan merasa salah jurusan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Saya doakan teman-teman saat ini yang belum masuk perguruan tinggi atau sedang mempersiapkan diri untuk tes masuk perguruan tinggi, tes NMPTN, tes SBMPTN, maupun tes mandiri, saya doakan semoga lulus dan juga tercapai ke jurusan sesuai dengan teman-teman dan juga perguruan tinggi impian teman-teman. Selamat mencoba, selamat berjuang, dan juga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.